Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas proses stokastik B dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul analisis waktu antar kedatangan dan lama pelayanan pada sistem antrian mesin ATM 2024. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota. Saya Alif Muhammad Mahrus dengan NRP akhir 035. Dan saya Grasa Royosa dengan RP 015. Saya Lady Arifia Dewi dengan NRP akhir 085. Dan saya Nabila Sinta dengan NRP akhir 100. Dan saya Alfian Rahman dengan NRP akhir 115. Kita menuju ke latar belakang. Yang pertama adalah ATM. ATM merupakan mesin yang sudah tidak terdengar asing di dunia kita. Kegunaannya bagi nasabah tentu bermacam-macam, diantaranya untuk menarikan tunai, transfer antar rekening, dan sebagainya. Di mana ATM ini merupakan pengembangan dari teller konvensional yang ada di bank. Kemudian ada unsur proses dan CTMC sebagai komponen dalam simulasi kita, di mana keduanya tentu berperan penting untuk simulasi ATM tersebut. Keterkaitan antara CTMC dengan simulasi ATM tentu saja bisa terjadi. Hal ini karena adanya preferensi masing-masing manusia dalam urusan perbankan, sehingga dalam penelitian ini kami akan membahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Oke, baik. Untuk nomor 1 di sini state dari rantai Markov, rate transisi dan rate diagram. Di mana yang pertama state space-nya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hal ini karena nilai K atau jumlah customer yang maksimal berada dalam sistem ATM adalah sebanyak 10. Kemudian untuk transition rate-nya di sini ada yang pertama laju kedatangan yang dihitung berdasarkan 1 dibagi dengan rata-rata dari interarrival atau waktu antar kedatangan. Di sini didapatkan angka yaitu sekitar 12 orang per jamnya. Kemudian untuk laju pelayanannya di sini dihitung melalui 1 dibagi dengan rata-rata waktu pelayanan atau service time-nya dan didapatkan mu sebesar 15 orang per jamnya. Kemudian untuk rate diagramnya bisa dilihat sebagai berikut. Ada bulatan dari 0 hingga 10 yang menandakan nilai K-nya. Kemudian untuk di bagian atasnya adalah nilai dari lambda atau laju kedatangannya, dan di bawahnya adalah nilai dari laju pelayanan atau minnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rate matrix dan juga generator matriksnya. Untuk sistem antrian MM1 dengan K sama dengan 10 diperoleh rate matrix dan juga generator matrix sebagai berikut. Untuk rate matriksnya itu terdapat nilai 12 dan 15 yang merupakan nilai lambda atau waktu antar kedatangannya dan nilai mu atau waktu lama pelayanannya. Sedangkan untuk diagonalnya diisi dengan nilai 0. Selanjutnya untuk generator matriksnya itu sama, diisi dengan nilai 12 dan 15 yang merupakan nilai lambda dan mu. Kemudian untuk diagonalnya itu merupakan penjumlahan dari baris diagonal tersebut. Jadi untuk di baris pertama ini kan ada angka 12 dan itu adalah negasi dari penjumlahan setiap baris dari diagonal tersebut. Jadi untuk baris pertama itu terdapat angka 12 yang dimana apabila dijumlahkan itu hasilnya 12 dan negasinya adalah minus 12. Selanjutnya untuk baris kedua itu terdapat angka 12 dan 15 yang bukan diagonal. Kemudian setelah dijumlahkan hasilnya 27 dan negasinya adalah minus 27. Begitu juga seterusnya dengan sampai hingga di baris terakhir itu hanya terdapat angka 15 yang merupakan nilai mu-nya. Kemudian apabila dijumlahkan hasilnya 15 dan negasinya ada 15. Ada minus 15 sehingga terbentuklah generator matriks sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan ke bagian visualisasi dari distribusi waktu antar kedatangan dan lama pelayanan. Di sini keduanya memiliki struktur atau histogram yang cukup sama, di mana keduanya menunjukkan bahwa mereka miring ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah yang menuju ke bank sebagian besarnya cukup cepat dalam pergerakan antar kedatangannya, dan juga dengan lama pelayanannya di mana mereka cukup sebentar juga dalam berinteraksi dengan mesin ATM tersebut.
Pada langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari rata-rata waktu antar kedatangan dan nomor pelayanan dari mesin ATM. Di sini kita melakukan analisis ini untuk mendapatkan nilai ini dilakukan dengan menggunakan manual software Excel. Didapatkan hasil untuk rata-rata waktu antar kedatangannya adalah sebesar 308 detik atau sekitar 55 menit 9 detik. Sedangkan untuk rata-rata nomor pelayanannya diperoleh nilai 238 detik atau sekitar 3 menit 58 detik. Sehingga dari analisis ini kita bisa mengetahui bahwa rata-rata pelanannya itu lebih kecil daripada rata-rata waktu antar kedatangannya. Sehingga kita di sini bisa mengetahui bahwa ATM itu masih memiliki waktu nganggur dan tidak terlalu sibuk ketika pelanggan datang karena waktu rata-rata waktu pelayanannya lebih kecil dari waktu antar kedatangannya. Untuk langkah selanjutnya, menghitung estimasi parameter laju kedatangan dan laju pelayanan. Karena dari sebelumnya sudah diketahui bahwa laju kedatangan dan laju pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, diperoleh PDF-nya sebagai berikut. Untuk langkah pertama dalam mengestimasi, yang pertama adalah menghitung fungsi likelihood dari PDF-nya. Untuk bagian yang kedua, menghitung lone likelihood dari fungsi likelihood-nya. Untuk langkah yang ketiga, melakukan diferensiasi lone likelihood kemudian disamakan 0 dan diperoleh sebagai berikut. Kemudian pertahankan lambda di sebelah kiri dan bawa semua variabel ke sebelah kanan sehingga diperoleh lambda head sama dengan n per sigma i sama dengan 1 sampai n ti. Untuk estimasi parameter laju pelayanan dilakukan hal yang sama sehingga diperoleh mu head sama dengan n per sigma i sampai n ti. Next. Untuk selanjutnya, karena sudah diketahui bahwa n-nya sama dengan 1000 dan dari waktu antar kedatangan sigma ti-nya diperoleh 308.740 sehingga masukkan kedua angka tersebut ke dalam estimator yang telah ditemukan, diperoleh lambda head-nya sama dengan 12 orang per jam. Untuk estimasi parameter laju pelayanan dilakukan hal yang sama sehingga diperoleh mu head-nya sama dengan 15 orang per jam. Selanjutnya kita akan menghitung probabilitas terdapat K pelanggan dalam sistem pada pukul 7 pagi. Di sini sudah terdapat sebuah output. Di sini kami menggunakan software Python untuk menghitung probabilitas terdapat K pelanggan pada pukul 7 pagi. Di sini terdapat nilai probabilitasnya dari probabilitas ada 0 orang itu di angka 0,23, probabilitas ada 1 orang di angka 0,183 dan seterusnya sampai probabilitas ada 10 orang itu di angka 0,019. Selanjutnya kita akan menghitung expected value-nya atau nilai harapannya. Nah, nilai harapan pada waktu atau periode 2 jam itu di angka 2,792. Nah, angka-angka ini itu menyatakan bahwa probabilitas terdapat K pelanggan pada pukul 7 atau dalam periode waktu 2 jam itu cukup kecil. Dan nilai expected value-nya juga di angka 2,79 yang mana itu juga cukup kecil. Yang artinya kemungkinan akan terdapat K pelanggan pada pukul 7 pagi itu sangat kecil. Oke, langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis untuk mengetahui waktu idle dari ATM atau waktu menganggur dari ATM. Jadi diketahui pada soal bahwa pukul 8 pagi ATM berada dalam kondisi menganggur. Kita perlu mengetahui berapa lama waktu ekspektasi mesin menganggur selama 1 jam ke depan hingga pada pukul 9 pagi. Nah, untuk memperoleh hasil seperti ini kita perlu melakukan pendekatan yang dinamakan algoritma uniformization. Kami menggunakan bantuan software R untuk mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui berapa lama waktu menganggur ATM selama 1 jam ke depan, di mana sebelumnya ATM tersebut menganggur, maka kita bisa melihat hasil output di sini itu pada indeks yang kolom pertama, baris pertama yaitu sebesar 0,3593. Nah, di sini kita menggunakan waktu satuan selama 1 jam sehingga nilai tersebut perlu dikalikan dengan 60 detik sehingga didapatkan hasil dari perhitungannya adalah 21,23 menit atau diperoleh bahwa waktu idle dari ATM adalah selama 21 menit.
Selanjutnya di sini dilanjutkan untuk mencari limiting distribution dari state antrian ATM, di mana di sini kami menggunakan software Python untuk mengeluarkan output limiting distribution ini. Limiting distribution P-nya di sini mewakili probabilitas jangka panjang sistem berada dalam setiap state, di mana di sini terlihat bahwa pada P0 didapatkan angka sebesar 0,2187929, yang artinya probabilitas sistem berada pada state 0 dalam jangka panjang adalah sekitar 21,9%. Kemudian pada saat P1 didapatkan nilai 0,1750353, yang artinya probabilitas sistem berada pada state 1 dalam jangka panjang adalah sekitar 17,5%. Begitu seterusnya hingga didapatkan P9 sebesar 0,0293667, yang menunjukkan probabilitas state ke-9 menurun drastis dalam jangka panjang, yaitu sekitar 3%. Terlihat di sini bahwa nilai probabilitas cenderung menurun seiring dengan bertambahnya indeks. Hal ini menunjukkan bahwa sistem lebih sering berada di state awal, yaitu state 0, 1, dan 2 daripada state yang lebih tinggi. Baik, untuk persoalan terakhir di sini kita akan membahas analisis annual profit atau keuntungan per tahun dan return on investment atau ROI dari mesin ATM. Di sini kita telah memperoleh beberapa informasi. Yang pertama ada investasi awalnya, yakni sebesar $15.000, biaya pemeliharaannya sebesar $1.500, biaya listrik tahunannya sebesar $1.200, biaya pemrosesan per transaksinya sebesar $0,25, dan di sini terdapat 3 skenario biaya transaksi. Untuk skenario yang pertama itu sebesar $0,5, skenario kedua sebesar $1, dan untuk skenario yang terakhir itu sebesar $2. Dan di sini kita akan menghitung jumlah transaksinya. Kita akan menghitung jumlah transaksi untuk waktu 1 tahun. Namun sebelum itu kita harus menghitung jumlah transaksi untuk waktu 1 hari, yang mana kita akan mengalihkan rate waktu antar kedatangannya yaitu 12 dengan jumlah jam per hari yaitu 24. Kemudian kita kalikan dengan jumlah hari per tahun yaitu 365, sehingga diperoleh hasil 105.120 transaksi. Dan di sini kita telah menghitung untuk annual profit dan juga ROI dari ketiga skenario menggunakan bantuan software Python. Di sini diperoleh untuk skenario pertama itu annual profitnya sebesar $23.580 dengan ROI 157,2%. Kemudian untuk skenario yang kedua diperoleh annual profit sebesar $76.140 dengan ROI sebesar 507,6%. Dan untuk skenario yang terakhir diperoleh annual profit sebesar $181.260.000 dengan ROI sebesar 1.208,4%. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, kami ada pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep! Jangan lupa beli oleh-olehnya. Cakep! Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu Pak Nofri nilai A-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.